Gimana? Chat, Don. Udah banyak yang DM. Udah DM Don nanya-nanya kenapa kok nggak nongol lagi Lamtur. Ya satu karena kita juga kesibukan kita masing-masing. Ya, kita udah mulai sibuk. Kasih. Udah gitu juga kita baru saja ikut juga hadir di Kongres luar biasa PSSI. Luar biasa dan di luar dalam. Extraordinary. Kita telah ikut mengawal Asik. pemilihan dari ketua umum. Gue Bahkan kopi ya silakan lu ngantuk ya. Bahkan kita juga ikut kemarin pada saat kerusuhan-kerusuhannya karena ada suara-suara yang hilang. Apa? Bukan kerusuhan dong. Itu ajaib tuh Bang. Iya, ngeri loh. Jadi gini Don, gosipnya itu pada saat yang KP itu dia kertas itu seakan-akan namanya misalnya siapa, misalnya namanya Pak Soki tuh yang katanya namanya hilang. Soki tapi dibacanya nama yang lain. Misalnya Soki dibacanya mungkin si siapalah gitu lah pokoknya ya. Jadi akhirnya banyak banget protes-protes ketika ada beberapa nama yang nggak nongol disebut. Iya, dan sebenarnya menarik. Nanti kita bahas. Kita bahas futsal dulu. Kita ngomongin futsal dulu aja. Futsal dulu kemarin hasil dari pekan lalu. Pekan lalu main di Among Rogo, Bang. Among Rogo Yogyakarta di mana Black Steel. Kandangnya Black Steel ya, banyak banget kejadian-kejadian yang menarik. Ya. Tapi pertandingan memang akhirnya seru. Beberapa klub yang tadinya menang terus tidak mulus akhirnya dan kita akan bahas satu persatu pastinya pertandingan yang kemarin terjadi di Gor Among Rogo. Oke, kita mulai dengan sorry by the way intermezzo. Tadi gimana yang kiriman foto tete itu enak nggak lihat? Lu kira tompel. Lu kira tompel, itu mah toket. Lu gimana sih ya? Oke. Jadi dibuka oleh pertandingan Favage menghadapi Pendekar. Nah, ini menarik karena mantan menyakiti hati klubnya. Ya, betul, mantan klubnya. Neto berhasil membuktikan bahwa Pendekar salah melepas seorang Neto. Betul, Don. Dan lu nonton? Nonton, dan gosip-gosipnya ini evaluasi buat Alvaro ya. Wah, ini gosipnya Donzol ini. Katanya Donzol yang mau ditarik jadi pelatihnya nanti. Enggak, itu bohong. Gua rekomendasikan. Kenapa harus bohong sih? Kalau iya juga nggak apa-apa kan? Enggak. Oh, lu nggak bisa ninggalin ini ya podcast yang banyak banget tuh ya. Gua merasa gini, kalau misalnya gua ada di Liga Pro, kasihan nggak ada yang ngomongin di luar. Paham gua. Udah gitu kalau Liga Pro kan nunggu gaji kan sebulan. Kalau lu nggak kan, lu per tayang langsung gaji keluar. Ngeri. Persatu kata gila lo. Bodoh amat. Anjir emang lu dan sinting banget emang lu. Terus ini depan pakai apa sekarang? BMW bawa apa? Masih Gojek. Oke, terus. Ya, Neto. Yang pasti Neto membuktikan dengan golnya, lalu juga sempat juga terjadi clash bersama Ricardinho terkait dengan sebenarnya yang ngeblok tuh Imam Ansori yang melakukan pelanggaran. Pressure yang pertandingan. Ya, betul. Tapi kalau melihat reaksinya Neto seakan-akan memang dia memproteksi. Ini kan memang tipikal pemain-pemain yang punya punya loyalitas tinggi sama klub yang dibela. Gue kaget sih, yang gue kaget dia abis nyetak gol dia selebrasi. Berarti jarang-jarang ya. Tapi memang kan pemain-pemain yang dekat sama dia kayak Uta. Tapi kan dia kan keluar dari Pendekar itu kan bukan berarti karena dia dilepas kan, emang dia mau pindah ke Thailand waktu itu kan. Iya, kontraknya selesai. Iya, kontraknya selesai. Tapi maksudnya gini, kalau memang kan ada beberapa pemain yang dipertahanin. Opsi misalnya. Mungkin udah karena sudah teragendakan pelatihnya Alvaro kan maunya kan si pivot gitu. Itu yang membuat ya bisa dibilang ya Neto gue yakin kalau misalnya bicara pelatihnya asing pasti mau juga gitu. Dan tapi dia udah tepat sih ada di Favage menurut gua, karena gimana juga biar musim ini lebih berwarna kan. Berwarna kompetisinya ya. Betul. Tersebarlah para pemain asing yang berkualitas. Ya, ini menjadi menjadi ancaman buat Alvaro Martinez. Bisa aja posisinya nggak aman. Itu aja sih kalau dari gua gitu. Welcome back DZ. Asik apaan? For Pendekar. Oke, lanjut. Kenapa lu alihin sih? Nggak, gue mau ngapain? Kenapa harus gua gitu? Maksud gua pelatih tuh banyak yang masih tidak ngelatih gitu di Liga Pro. Masih banyak yang pelatih. Tapi gue setuju tuh yang lu bilang tadi itu. Yang pas kita ngobrol juga. Kalau gue jadi pelatih lagi, Bang V, ntar siapa yang bisa ngomongin orang? Gak ada yang berani ngomongin orang lain selain kita.
Aduh, Donzol. Iya benar kan? Benar kan? Gue cuma khawatir siapa lagi yang mau ngonten kayak gini gitu loh. Dan itu apa ya? Akan beda sih menurut gue. Dan gue sih pengen ada akun YouTube lain atau ada orang yang memang mungkin pelatih profesional league atau ex pelatih atau ex yang berani di blacklist aja. Bukan berani di blacklist. Yang mau bikin kayak gini. Ya gitu. iya, ujung-ujungnya di blacklist. Emang kita blacklist? Loh, siapa tahu kita kan? Blackpink. Ya gue sih paling itu. Oke. Ya. Udah, next. Pertandingan setelah pendekar. Ya, ada Black Steel yang akhirnya komplit ya. Karena ada, walaupun pertandingan ini nggak ada si Bagir ya, karena menjalani hukuman akumulasi kartu merah pekan sebelumnya. Tapi Evan di sini luar biasa mencetak 4 gol. Iya. Yang membuat Evan menggeser posisi Aang di puncak klasmen sementara mencetak gol terbanyak. Tapi kalau melihat Pelindo nih Bang, ada kabar baru nggak? Kabar baru yang sedang beredar itu udah mulai agak sedikit bukan benturan sih ya, sudah ada sedikit rasa tidak adanya support dari masing-masing kedua klub itu, kedua kesepakatan itu antara Mutiara dengan Pelindo. Jadi dari pihak Mutiara itu merasa bahwa Pelindonya ngelepas gitu loh, tidak menunjukkan tanggung jawabnya lagi untuk ngurusin tim. Sehingga kalau Pelindo ngerasanya gimana? Ya itu kan kalau Pelindo merasanya dealnya seperti itu. Informasi yang saya dapat itu katanya justru memang karena persiapannya pun akhirnya dibawa ke Surabaya dan memang rencananya memang dari pihak Mutiara yang bertanggung jawab secara full gitu ya. Nah karena udah ada mungkin selisih paham seperti ini, dengar-dengar Pak Ochan mau tarik lagi Pelindo untuk latihannya di Jakarta sih. Betul. Itu yang gue dengar sih. Betul. Nah itulah gosip-gosip yang beredar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah. Gitu. Jangan sampai kejadian Pelindo degradasi karena ini salah satu klub yang ini ya Bang ya. Ya legenda juga sih menurut gue ya. Sayang juga sih. Karena kan salah satu klub yang 3 kali menjuarai Liga Pro yaitu selain Famos dan juga PLN. Seperti. Dan gue juga pernah jadi bagian Pelindo ya. Jadi sangat disayangkan sih. Betul. Menurut gue. Nah, tapi lihat kemarin postingan Kesar. Lagi sampingnya tuh ada Coach Dadang. Kira-kira ada analisa mungkin? Kalau gue sih tidak pernah bisa menganalisa karena semua itu selalu abu-abu bagi gue ya. Ada mention ke Sarip juga gitu. Jadi kayaknya akan sangat menarik nih kalau bilang. Ya, jadi ada berita-berita bahwa Pak Ochan itu meminta para senior ini kembali lagi untuk bisa kembali main. Mungkin itu roh permainan secara mereka yang memang benar-benar karyawan Pelindo. Mungkin dirasakan lebih kena lah kalau mereka mungkin yang lebih banyak dominan bermain. Cuman ada lagi gosip-gosip yang beredar bahwa mereka siap kembali main asal karena udah merasa tidak ada kecocokan dengan coach yang sekarang, asal coachnya jangan yang sekarang begitu. Pantesan ada foto Bang Dadang. Gitu, ya nggak ngerti lah ya. Itu internal mereka ya. Iya, nggak kita kan menganalisa ya. Kita cuma menganalisa gitu. Jadi itu hal yang biasa sih menurut gue ya. Karena satu hal menurut gue gini loh, pandangan gue begini, Don. Kalau kita pernah bermain bersama-sama dengan pemain yang akhirnya kita latih juga nih, Don. Kita pernah bermain sama-sama di tim nasional, dengan akhirnya pemain yang bersama kita tuh kita latih lagi dalam satu tim, satu klub. Pasti tuh akan banyak konflik of interest yang terjadi. Dulu teman, sekarang jadi pemain pelatih, gitu kan maksudnya. Iya, itu walaupun memang sepenuhnya memang hak pelatih. Kuasa itu hak prerogatifnya kepada pelatih. Tapi kan mungkin juga dari pihak-pihak yang lain, yang senior-senior yang pernah bermain bersama pasti mungkin ya perlunya ada sebenarnya masalah komunikasi sih. Komunikasi dua arah bagus. Tentunya bisa membangun satu tim yang kuat, yang baik ya. Betul. Ya inilah contoh dari seorang legenda ya, Fenerta Barat. itu sangat mungkin terjadi karena memang betul gue pernah ngerasain. Gue pernah ngerasain pada saat gue ngelatih teman-teman sendiri, Akbar, Olik, Yuda, Iqbal, kan pada dasarnya kan secara usia nggak terlalu terpaut jauh, sempat main bareng, tapi kan pasti ada kesulitan kan, Don? Kesulitannya ada, tapi memang pendekatannya bukan as a coach and as a player Bang, tapi as a friend. Kalau friend gitu loh.
Jadi kita harus memahami. Don. Dan kita negornya nggak bisa di lapangan. Kita negornya itu personal. Iya, terus ke spa gitu sama-sama gitu kan ya. Masa sama-sama gitu kan. Enggak, maksudnya spanya kan beda kamar. Apaan sih jelas. Bandi yang dingin yang panas gitu kan. Nah, beda kan, gue kan yang lux. Sampai mengkerut. Gue kan yang deluxe. Gila lu. Ya udahlah, itulah pokoknya itu seputar. Ya pokoknya yang terbaik lah ya buat Pelindo Mutiara. Semoga bisa tetap eksis, bisa mumpung liga masih panjang. Bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan sebelumnya. Lanjut. Ada Sadakata menghadapi Radit. Sadakata dengan sangat percaya diri karena 3 kali menang berturut-turut. Akhirnya harus kepleset kalah menghadapi Radit yang memang spesialis bikin kejutan. Pahlawan bertopeng Abang Ari mencetak 2 gol. Ini yang meruntuhkan. Ini gol-golnya cepat nih Bang. Dari awal. Itu yang meruntuhkan Sadakata. Kalau lo ngelihat Sadakata setelah 3 kali menang gitu Bang. Dan mereka kan apalagi menangnya lawan Favage lagi kan gitu. Lo melihatnya kenapa mereka bisa kalah? Iya, semua sih masalahnya kalau gue pikir konsistensi ya Don ya. Pasti akan ada penurunan dari setiap tim Don. Gitu loh. Setiap pertandingan itu tentunya ya kalau gue pribadi gini Don. Yang namanya tim-tim yang akan berhadapan sama mereka pasti kan juga evaluasi bagaimana cara mereka bermain, ya kan? Nah, mungkin ketika setelah kemenangan 3 kali berturut-turut ya, itu terlalu overconfidence, menganggap akan gampang untuk mengalahkan Radit. Nah, itu mungkin jadi bumerang Don. Feeling gue begitu, karena apa? Ketika mereka merasa terlalu percaya diri dengan kemenangan 3 kali dan mereka melihat Radit mungkin yang posisi bawah. Ya, posisi di bawah, udah gitu juga tim yang baru promosi segala macam. Jadi mereka mungkin underestimate. Gue lebih melihat ke arahnya ke sana. Ngaruh nggak sih Bang pada saat mereka minggu lalu libur pada saat di pekan kedua? Bisa, makanya itu saya bilang segala aspek gitu. Itu bisa aja terjadi ya. Mungkin masalah naik turun, mereka lagi dalam top performance, tiba-tiba harus stop karena tidak bermain di pekan itu, akhirnya akan mereka berbuat dari nol lagi gitu. Bisa aja. Jadi, tapi peaknya jadi turun lagi. Peaknya turun, tapi kalau gue sih ngeliatnya sih mungkin lebih kepada underestimate sih. Oke, selamat buat Naim kemenangan keduanya setelah mengalahkan Pendekar. Kali ini mengalahkan Sadakata. Oke, lanjut. Satu kata. Kancil Giga unggul Kancil 5-1. Ya, ini apa? Ini derby Kalimantan ya? Enggak lah, kan Giga ini. Giga Lampung kok Kalimantan ini. Ini menarik, Gava dan Alves mencetak gol. Terus Gava juga, jadi player ini ya, man of the match ya? Ya pilihan galeri sih. Galeri ya? Nah kalau melihatnya sebetulnya gimana Bang, lo ngelihat Kancil nih kan udah ngelawan tim-tim besar ya. 3 kali seri, kalahnya cuma lawan BTS dan menangnya lawan Radit sebelumnya. Nah sisanya nih tinggal klub-klub yang notabene di bawah secara klasmen nih. Betul. Lo melihatnya gimana? Ini kembali seperti yang tadi gue bilang Don. Ini kembali kepada masalah bagaimana kepercayaan diri dari pemain itu nggak boleh berlebihan, gitu ya. Mereka udah melewati fase-fase sulit berhadapan dengan tim-tim besar. Walaupun mereka takluk di tangan juara bertahan, ya kan. Tapi ketika mereka pun merasa bahwa mereka di atas angin dengan menghadapi lawan-lawan yang notabene kualitas di bawah mereka, mereka pasti akan bisa tergelincir. Ya, mereka tapi berarti bermain dengan sepenuh bukan sepenuh hati sih, memastikan tetap, tetap totalitas. Artinya begini, mereka tetap bermain harus di dalam performa mereka, sesuai standar mereka. Jadi jangan ketika mereka bermain melawan tim-tim yang di bawah mereka malah keikut dengan standar permainan lawan. Itu justru malah bahaya menurut gue. Ya ini juga warning buat Giga ya. Karena menjadi salah satu tim yang belum pernah memenangkan pertandingan. Oke, lanjut. Pertandingan selanjutnya ada hari kedua. Kancil yang istirahatnya cuma sebentar tetap bisa menang lawan Sadakata. Nah, menurut lo sendiri Bang, melihat Kancil lawan Sadakata menang 3-0 dan Sadakata 2 kali kalah. 2 kali kalah. Balik lagi nih kayak pekan pertama nih Sadakata. Pertama buat Kancil dulu deh. Menurut lo mereka ini berpotensi untuk masuk di 2 besar atau 3 besar nggak sih? Masih memungkinkan. Seperti tadi lo bilang ya, mereka sudah menghadapi tim-tim besar. Ya kan, sekarang mereka tinggal menghadapi mungkin tim-tim mediocre lah, kasarnya begitu. Kalau gue pikir nanti mungkin memasuki nanti ke putaran kedua, Kancil bisa masuk 3 besar Don. 3 besar. Menurut gue ya, kalau mereka tetap bisa menjaga standar permainannya, terus nggak ada masalah dengan pemain, nggak ada kartu kuning, nggak ada kartu merah segala macam, nggak ada yang cedera. Ya mungkin gue pikir ya kita tahu lah Coach bagaimana ya, punya kualitas melatihnya juga cukup baik, baik malah kalau menurut gue ya, baik banget orangnya, nggak pernah, kecuali kalau emang udah benar-benar nggak bisa nahan emosi baru dia lepasin tuh. Tapi menurut gue kemungkinan mereka untuk bisa naik ke 3 besar itu sangat besar sih. Nah, Sadakata Bang, warning gak sih buat Panca dan Fandi? Ya pasti warning ya. Ya kita lihat begini loh, masalah konsistensi kembali. Saya bilang 3 pertandingan sebelumnya mereka menang. Sekarang di pekan mereka main kemarin, pekan lalu mereka 2 kali kalah. Artinya apa? Ya mereka harus berpikir ulang nih.
kalau mereka memang menghadapi tim-tim ya harus ada ini ya, ada prioritas menurut gue Don. Oke. Kayak misalnya lawan Radit mereka harus dapat poin nih kayak lu bilang ya kan. Terus lawan Kancil nih mungkin lebih imbang bagus lah ya. Karena secara kualitas pemain juga beda. Iya di atas kan. Menurut gue gitu. Artinya begini loh, kita juga harus bisa memilih. Lebih baik gua ambil poin di satu pertandingan, realistis di pertandingan berikutnya. Kecuali materi lo kayak BTS. Iya, kalau lapisan gue juga bagus ya kan. Iya, kedalaman squadnya bagus, no problem. Ya gitu sih. Tapi menurut lo Sadakata musim ini dengan performa mereka ya, ini bakalan degradasi lagi atau menurut lo bisa bertahan? Ya kalau melihat dari hasil yang mereka dapat sebelumnya dengan 3 kali kemenangan berturut-turut, ya saya pikir masih tetap bisa bertahan ya. Nah, kalau gue melihatnya mungkin, maaf nih kalau gue bisa katakan, condongnya mungkin di musim ini lebih pada Giga sama Pelindo. Yang kalau lihat dari update yang sekarang ya? Iya, untuk sekarang ini ya, karena mungkin kalau untuk naik, untuk ini agak berat kali ya, untuk naik ke atas ya. Oke. Kita di hari kedua masih ada Black Steel yang menang 2-0 aja lawan Giga Kota Metro. Iya. Evan kembali mencetak gol, Brian Ick juga golnya juga indah banget. Iya. Lo melihatnya setelah datangnya Enrique Di Maria, apa yang terjadi sama Black Steel? Ya ini saat bukan pekerjaan yang gampang juga ya. Saya pikir ini yang dilakukan oleh Giga ini kontra strategi ya. Kalau orang berpikir kan masa sekelas lawannya Giga kok menangnya cuma 2-0 kan gitu kan. Betul. Nah semua orang pasti kan berpikir dengan hasil skor. Tapi kalau misalnya kita lihat orang tuh kalau penikmat tuh coba jangan cuma melihat hasil pertandingan akhir, tapi bagaimana cara permainannya lah, pertandingan itu bagaimana. Yang namanya setiap pelatih kan kontra strategi. Ya kan justru malah menurut gua siapa pelatihnya Giga? Dave Mark Moses. Iya, si Moses sama pemiliknya Mas Reza. Iya, artinya gini, dia cukup berhasil untuk bisa membuat kewalahan nih Black Seal untuk bisa jebolin gol mereka. 2 gol untuk sekelas tim Black Seal itu gol yang sangat sedikit memang. Pertama 0-0. 0-0, makanya kan saya bilang kan artinya begini. Ya ini kepintaran dari Moses untuk bisa menahan laju dari Black Seal babak pertama, walaupun akhirnya babak kedua kebobolan 2. Dengan gol seperti itu saya pikir ya mereka sudah bisa gua anggap menang melawan Black Steel. Walaupun secara skor kalah ya. Tapi kalau gua melihat nih Bang, kalau boleh gua tambahin, sebetulnya Giga ini sebenarnya musim ini bagus mainnya. Sangat menarik untuk diikuti, mereka sangat rapi pertahanan, tapi memang baik lagi Bang ke kualitas pemain Bang. Ini yang mungkin menjadi PR bagi pelatih dan manajemen Giga Kota Metro ya. Mengingat bahwa saat ini mereka ada di dasar klasmen dan itu sempat sama terjadi seperti musim lalu, itu yang bahaya menurut gua. Iya. Gitu. Benar. Jadi kalau menurut gua juga Giga memang harus bebenah ya. Mungkin kita juga nggak tahu ya bagaimana permasalahan di dalam tim ya, karena menurut gue itu sangat kompleks juga Don. Ya yang namanya yang namanya finansialnya. Merasa cukup lah. Giga seharusnya secara finansial. Kita merasa cukup kan. Mungkin kita nggak tahu bagaimana pemain dan ofisial yang lain. Mungkin manajemen juga punya kebijakan bahwa tahun ini nggak jor-joran lah seperti itu. Betul lah. Oke, selanjutnya ada Pendekar United menghadapi Pelindo Mutiara, di mana Uta mantan kapten tim Pendekar mencetak gol untuk Pelindo, Akang juga mencetak 2 gol, Abdul Wahid 1 gol, dan Ricardinho mencetak 2 gol, Wilmito Kabarkas juga mencetak 2 gol di asingnya. Lo melihat Pendekar setelah kalah menghadapi Favage di hari pertama, mereka akhirnya bisa menang lawan Pelindo Mutiara, gimana tuh Bang? Ya sekarang kalau gue melihat kalaupun dia nggak bisa menang lawan Pelindo Mutiara udah kebangetan lah ya. Ya, karena menurut saya dengan kehilangan poin di pertandingan hari Sabtunya pertamanya ini, ya dia mau nggak mau dia harus gulung nih tim siapapun yang dihadapin di hari keduanya. Dan sekarang dia berhasil untuk mengalahkan Pelindo Mutiara. Dan kalau menurut gue nih, ya ini sangat realistis dia dapatkan hasil ini, karena walaupun kalah paling tidak dalam 2 pertandingan mereka dapat 1 kemenangan lah, 3 poin. Jadi sehingga mereka nggak terlalu jauh lah, mungkin jaraknya untuk ngejar lagi yang di atas. Oke, kita lanjut. Favage ini pertandingan terakhir, Favage akhirnya menang menghadapi Radit. Yang menarik seorang Irfan Maulana mencetak 2 gol, dan Ali Abedin yang main dari hari pertama lawan Pendekar, hari kedua main itu menit bermainnya sebenarnya nggak banyak, tapi selalu membahayakan gitu saat dia pegang bola. Lo melihatnya seorang Irfan Maulana gimana Bang? Ya gue sudah ngikutin Irfan udah dari semenjak pada saat dia, kalau nggak salah dia pada saat itu Linus itu pernah di Ewako ya. Pernah di Ewako. Iya kan ya? Yang pertama. Iya, berhadapan sama Abang. Pernah ketemu sama V8 soalnya. Betul. Gue udah ngeliat ini anak. Udah gitu dia juga main di Pelindo sama di Halus kalau nggak salah. Sempat di Pelindo. Iya kan, main sama Halus kan ya. Memang Irfan ini kalau menurut saya ya tadinya gue pikir dia cuma bisa bermain dengan
kelompok-kelompok dia yang biasa bermain di satu timnya lah. Siapa aja nama itu biasa yang tinggi KKD itu? Uta Iyi. Ya, iya itu. Gue pikir Uta Iyi sama ya abangnya lah. Lupa. Nah, nggak tahu ya ternyata pada saat dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan siapapun yang dikasih main sama dia, sekarang jadi menjelma jadi pemain menurut gue yang sangat berbahaya bagi timnya. Ini pemain bagus. Gue lihat dari zaman Ewako juga, BTB bahkan. Dia fighting spirit banget gitu, terus juga pekerja keras, terus juga siap dimainkan dalam kondisi apapun. Betul. Dia anak luar biasa. Bahkan gue prediksi dia kayaknya kalau misalnya diseleksi timnas mungkin bisa diambil. Iya, betul. Seperti itu. Tunggu kesempatan aja lah. Ya, jadi ada 2 tim yang memenangkan pertandingan yaitu Black Steel dan juga Favage. Selamat buat Hami dan juga buat Sayan tentunya yang kemungkinan yang kemudian merangsek ya Favage Banua di posisi kedua. Berjarak 6 poin dari Bintang Timur Surabaya. Tentu kekalahan Pendekar ini sangat disenang satu keuntungan diamini ya oleh teman-teman dari Bintang Timur Surabaya karena jaraknya jadi jauh. Nah, ini semua tim sekarang udah memainkan pertandingan 7 kali, Bang. Dan kalau lihat kayaknya kita udah bisa belah 6 teratas dan 6 terbawah gitu. Yaitu ini mungkin bisa mencerminkan posisi 6 besar dan 6 kecilnya gitu. 3 Cosmo ya. Ya, ketiga Cosmo, lalu ada Pendekar di peringkat 4. Black Steel masih peringkat 5 karena kalah 2 kali, yaitu dari Pendekar dan juga Bintang Timur Surabaya. Dia kalahnya sih ya serinya juga sama si Kancil kan. Ini Black Steel memang kalah sama pesaingnya dalam merebut gelar juara. Gue sempat DM-an sama Hami. Gue bilang dia masih optimis juara, salut sih gue. Tapi dia emang tahun ini lebih ke mematangkan pemain muda. Dia rencananya kan datang ke Jakarta, siapa tahu abang ngundang untuk podcast. Boleh, nanti kita coba tanya dia. Kita undang podcast ya. Dia mau lagi datang. Mudah-mudahan bisa nih. Dia biasanya hari Kamis tuh, Bang. Iya, betul. Biasanya hari Kamis gitu. Oke. Itu adalah review pertandingan pekan ke-5 di Gor Among Rogo Jogja. Jadi ini akan sangat menarik karena selanjutnya ini kan pekan ini libur. Pekan selanjutnya kita bikin minggu depan aja kali ya. Minggu depan karena takutnya nanti ada yang update gitu. Tapi kita harus kasih info bahwasanya mainnya tanggal Sabtu 25 Februari dan 26 Februari itu main di di UNJ. Di UNJ. Iya. Tuan rumahnya halus ya. Tuan rumah halus. Akan ada mungkin tim besarnya ada Bintang Timur Surabaya dan juga Cosmo, juga Favage yang ada di 5 besar ya. Pendekar off, Black Steel off. Kancil off. Gitu. Ini belum tahu harga tiketnya berapa. Nanti mungkin akan coba dicek aja di toko sebelah ya. Nanti kita kabarin ya. Cek di toko sebelah. Abang nonton enggak? Tanggal 26 saya udah main V8, tanggal 25 itu Sabtu ya. Kemungkinan bisa. Kalau lihat schedule-nya aja. Kalau nggak dapat siaran sih, Don. Iya, kita lihat ya ada yang seru nggak ya? Dan janjian aja kalau mau nonton itu janjian pas pertandingan yang mana. Sip. Itu aja. Itu sekali kita ngelantur nanti di. Iya seru kali ya ngelantur ini ya live ya, ngelantur live. Oke, selesai tadi review. Kita nanti previewnya ntar aja ya, Kamis depan lah ya. Supaya lebih update lagi. Siapa tahu ada kejadian-kejadian yang seru. Betul. Oke, jadi itu adalah pembahasan dari review pertandingan yang tadi kita udah sampaikan. Pekan kelima tuh ya. Pekan kelima di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Nextnya kita akan bertanding tuh Liga Pro tuh di Jakarta UNJ. Di Gor UNJ. Tuan rumahnya Halus FC. Jadi buat teman-teman beli tiketnya, terus tau gue tuh UNJ paling 1000 kapasitas 1000 doang ya. Kapasitas penonton ya. Iya, paling maksimal 1000. Jadi pertandingannya juga masih ada yang seru-seru karena ada Bintang Timur Surabaya juga, ada Favage. Pasti pengen lihat Ali Abedin. Iya. Karena Ali Abedin pada saat di Jakarta waktu itu main sih ya, cuman sekali ya. Sekali. Gitu. Lawan halus, lawannya mereka yang pas kalah mereka nggak main si ininya. Oke. Itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fener Huta Barat. Dan juga coach @Donizola, Donzol. Follow Instagram @Donzol dan @Fener Huta Barat 8 official. Official. Gua Donizola dan gua Fener Huta Barat. Bemco.